Pemirsa, DPRD Badung menggelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung masa persidangan kedua tahun 2022. Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan Bupati Badung. Sidang dibuka langsung Ketua DPRD Badung Putu Parwarte di ruang sidang utama Gusana, Gedung DPRD Badung. Penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2023, Raperda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha, Raperda tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, Raperda tentang penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan, dan Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 9 dan 2015 tentang penetapan desa. Pandangan pertama disampaikan fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Imade Yudane. Fraksi PDI Perjuangan menilai komposisi rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2023 telah memenuhi keberpihakan kepada masyarakat banyak, dilihat dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 20,91% dari total belanja daerah. Sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan alokasi anggaran kesehatan sebesar 18,54% dari total belanja daerah. Pandangan dari fraksi Badung Gede yang dibacakan Gede Ariande mengapresiasi atas pendapatan daerah, kebijakan rancangan anggaran pendapatan daerah yang mengalami peningkatan 29,63% dari APBD Induk tahun anggaran 2022 yang diterapkan serta terwujud, serta rancangan pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan sebesar 51,46% dari APBD Induk tahun anggaran 2022 akan berdampak positif dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Belanja daerah, rancangan belanja daerah yang mengalami peningkatan sebesar 19,13% dari APBD Induk tahun anggaran 2022 akan berdampak positif dalam pelaksanaan semua kewajiban daerah yang diakui serta terhindar dari inefisiensi agar tetap dilaksanakan sesuai prinsip good governance dan clean government. Sementara fraksi Golkar yang dibacakan Nilo Gede Sri Mediastuti memaparkan menjadikan proyeksi pendapatan asli daerah tahun 2022 sebagai tolak ukur proyeksi pendapatan daerah tahun 2023, benar-benar menggunakan indikator yang tepat karena ketidakakuratan memproyeksi akan berdampak pada perencanaan pembangunan Badung. Rekapitulasi jumlah piutang pajak daerah yang tidak tertagih di tahun-tahun sebelumnya yang cukup besar agar terus dilakukan upaya-upaya penagihan, bahkan tidak menutup kemungkinan dengan upaya paksa. Ketua DPRD Badung Putu Parwarte mengatakan, dari beberapa pandangan fraksi tersebut, ada beberapa catatan pemerintah agar rancangan pendapatan daerah dihitung dengan indikator tepat sehingga tak sampai meleset daripada target atau estimasi perencanaannya. Yang kedua, jadi belanjanya supaya betul-betul yang namanya mandatori itu betul-betul terpenuhi karena masih ada sekolah ya yang perlu direhab. Ya seperti yang ada di Ayunan masih roboh, kemudian ada di Kerobokan, kemudian ada yang di Nusa Dua. Ini supaya Dinas Pendidikan betul-betul mengecek, memperhatikan supaya betul-betul sarana atau fasilitas yang memberikan dukungan terhadap program pendidikan bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada catatan-catatan lainnya yang diberikan terutama mengenai bangkitnya pariwisata ini agar memperhatikan infrastruktur. Karena infrastruktur ini merupakan bagian dari mendorong perekonomian yang ada di Badung. Bupati Badung Giri Praste usai persidangan pemandangan umum fraksi mengaku akan mengedepankan kebutuhan masyarakat. Pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Badung Modern, dan fraksi Golkar. Jadi prinsipnya kami harus mengedepankan kebutuhan masyarakat berdasarkan pemandangan umum fraksi. Dan ini sudah dilakukan komunikasi yang bersinergi, saya kira itu normatif semua. Rapat paripurna akan dilanjutkan besok Kamis 4 Agustus 2022 dengan agenda jawaban pemerintah. Indrawan